Saya mau tanya, Oten diusir Yesus itu. Betul. Orang Kristen diusir Yesus, Matius pasal 7 nomor 21. Dalilnya, mana coba saya lihat Pak. Matius pasal 7 nomor 21. Dari ayat Ini nggak ada- 15. Maksudnya, Masa ada. saya yang Islam yang ngasih ayatnya sama abang-abang? Abang Katolik. Saya sudah kasih ayatnya. Saya juga yang harus bacakan. Oke lah, saya bantuin. Oke lah, karena saya mengasihi kalian, saya Nah. bacakan. Dikasih pertanyaan kan dari situ yang kasih pertanyaan berarti Loh, maksudnya dalilnya berarti kan yang harus nanya kan Matius pasal 7 nomor 21. Saya sudah sebutkan Ya. dalilnya. Nah, oke Ya, lah. tidak setiap, aku nggak usah tunjukkan, aku hafal ayatnya. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Itu, jadi Kristen yang memanggil Tuhan, Tuhan nggak masuk surga. Coba ulang lagi sekali, coba tadi yang ayatnya coba ulang lagi. Ternyata Anda belum pernah membaca ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Betul, karena dia sedang mengumpulkan domba. Aku tukang jagalnya. Beda. Sama Bang Oding beda. Aku nanti di penghulu. Uni, ini sudah selesai. Saya tangkap ayam. Tinggal jagal. Jagal. Kami beda, tapi kami saling mendukung. Bang Loding caranya bagus, aku pun caranya mantap. Ya. Mana berani Oten nongol di rumku? Mana berani? Nggak usah naik kau dulu. Apa? Aku aja dulu sendiri pangeran. Malas aku. Aku malas sekali rame-rame orang di komalku ya kan. Aku mau sendiri aja dulu. Aku mau menghibur diriku juga. Biarkan komalku ini. Ya. Uni dan Bang Loding PCS. Ini lo Oten otaknya. Kalau nggak PCS sama laki orang, kalau nggak bini orang kita pula dituduhnya. Yuk Oten. Rata-rata Oten itu teman-teman kita bahas tentang apakah Oten diusir Yesus. Ayo kita telanjang bulat katanya Oten. Jangan naik dulu. Aku mau sendiri dulu. Siapa-siapa nggak usah. Jangan naik. Mau komalku biar aku dulu sendiri dulu. Mau egois aku dulu. Nggak mau aku. Nanti aku di komal orang lain lagi. Aku di komal aku nggak mau aku. Ya. Gitu ya. Oten itu kalau nggak bahas
alat celana sempak, celana dalam segitiga, kalau nggak buah dada putih. Itu aja oten itu teman-teman. Kalau nggak celana dalam, kalau nggak kutang, isinya aja gitu. Coba kalau kita bahas puting nanti di sini naik mereka ramai-ramai ya gitu loh. Leni Koto, pengikut munafik. Kau yang munafik, kau bilang kau cinta sama Yesus, tapi kau bilang dia terkutuk munafik. Kau yang munafik, aku pengikut Yesus, tapi kau ikuti Paulus. Kau yang munafik, kau anak orang, kau bilang anak Tuhan. Kau yang munafik, munafik itu berkata dusta kayak kau. Kau bilang apa? Aku anak Tuhan. Sejak kapan bapak kau jadi Tuhan? Aku anak Tuhan. Aku tuh anak Tuhan Yesus. Sejak kapan Yesus ngangkat kau jadi anak? Ngaku-ngaku. Ya kan? Baru buka mulut aja udah pandai kau berdusta depanku. Jangan berdusta. Cabut kurus tak ginjal kalian nanti. Salah orang kalian. Kalau sama orang lain terserahlah. Mereka baik-baik memang. Lisanku tajam kepada segala berbulu domba. Lisanku itu lembutnya kepada oten yang mau diajak berpikir. Kayak Ius, Jasmine. Ngapain kau suruh sabar-sabar aku Rames? Ngapain emang aku ngapain? Ngapain kau pikir sabar itu diam? Salah kau. Sabar itu mengupayakan sebaik-baiknya. Kau pikir sabar itu diam gitu? Kalau kau diperkodok diam ya, sabar aja ya. Maksudnya sabar apa bang? Nikmati aja deh. Gitu. Tahu. Kalau kita mau dijolimin, sabar itu adalah kita mengupayakan sebaik-baiknya dengan kesabaran. Gitu, nggak ngeluh. Kalau di Kristen sabar itu apa? Kalau istrimu diperkodok, biarkan aja. Udah omelin aja. Ngapain kau ku omeli? Siapa kau? Bukan Rames. Siapa kau ku omeli? Apa kau omeli gitu? Nah, naik ke sini diskusi nggak berani kau minta. Lucu memang oten-oten nih teman-teman ya. Memang lawak-lawak oten nih. Makanya aku terhibur, makin gemuk aku kalau aku tuh kalau nggak ngomong sama oten ya, nggak bahagia rasa hati aku tuh. Apalagi kalau nggak aku berikan nyanyi kepada oten. Nah aku bawakan nyanyi kepada otennya. Ten, ayo main Tuhan-Tuhanan. Ayo main salip-salipan, pura-pura kalau disalib, pura-pura jadi Tuhan. Itu terjadi setiap Natal ayo main Tuhan-Tuhanan kita. Hai ayo main salibkan kita. Kalau ada yang abang salib dulu siapa abang. Kalau abang masih berkulup najis bang busuk baunya. Gitu, aku nyanyi kalian ngamuk, aku tertawa kalian sakit hati, aku bahagia kalian bunuh diri. Aneh kalian ini ten. Kok nggak boleh gitu? Kenapa nggak boleh gitu? Mereka boleh menyanyikan Yesus nggak punya tangan lagi, katanya. Dibilangnya Yesus buntung, kau diamkan. Kemudian aku bilang ayo main Tuhan-Tuhanan. Memang setiap tanggal 25 Desember mereka pura-pura jadi Tuhan. Nggak tahu kalian itu? Jangan sok-sokan sama saya. Memang setiap tanggal 25 Desember pura-pura jadi Tuhan, main salip-salipan mereka. Itu kan pura-pura disalib mereka itu sampai ada yang jatuh nyungsep. Nggak usah lah. Aku kalau bicara itu berdasarkan pengalaman yang adalah penyelidikan penelitian. Memang lo kok menghina? Memang mereka main Tuhan-Tuhanan kok nggak pernah nengok itu mereka pura-pura jadi Tuhan itu ketika disalib itu pura-pura disalib. Itu namanya apa? Tuhan-Tuhanan, salib-salipan, bukan salib beneran. Kau tiap hampir sekali setahun mereka main Tuhan-Tuhanan nih, ya nih. Kau bilang bulat menghujat. Yang menghujat itu mengatakan Tuhan terkutuk kau itu. Nih, main Tuhan-Tuhanan mereka. Main salip-salipan mereka. Nih tengok nih ya. Apa namanya kau? Apa namanya ini ya? Apa namanya ini? Disalib betulan itu. Itu namanya disalib, bukan disalib betulan. Main salip-salipan kalian. Kalau disalib betulan dipaku. Jumat Agung nih ya. Yesus dari Yesus yang main salip-salipan ini, main salip-salipan.
Kenapa aku ngejek pula? Aku bilang, ayo Ten, ayo main Tuhan-Tuhanan. Ten, ayo main salip-salipan ini. Memang betul kok mereka main Tuhan-Tuhanan pada Jumat Agung kok. Mereka mainkan sebuah drama. Main Tuhan-Tuhanan mereka. Ada yang jadi Tuhannya, ada yang jadi iblisnya, ada yang jadi Yudasnya. Katanya. Ya. Kok aku pula yang dibilang menghujat? Inilah kalian dikasih fakta, kalian terganggu jiwanya. Pada Nabi Muhammad mengaku nabi haruslah seorang nabi itu mengaku jadi nabi, daripada ada katanya Tuhan dituhankan tapi tanpa pengakuan dirinya sendiri. Tapi dituhankan tapi nggak ngaku. Nggak pernah dia bilang akulah pencipta langit dan bumi, tapi dituduh. Nah itu nih. Kalau Nabi Muhammad ngaku nabi, ya semua nabi yang ngaku nabi. Sejak kapan nabi pula ngaku mama? Ada. Sejak kapan pula ada nabi nggak ngaku aku bukan nabi ya, tapi dia nabi. Itu apa itu? Yang namanya nabi harus mengaku sebagai nabi. Nggak ada pula dia diutus, kau siapa? Nabi bukan aku Intel katanya. Kan gila itu. Tuhan tidak perlu ngaku. Berarti Tuhan kau mau menyesatkan orang. Dia datang ke dunia tapi tidak mau mengaku Tuhan, tapi wajib dituhankan. Bunuh diri aja Tuhan kau sana. Gak mau dia mengakui kalau dia Tuhan. Siapa kau? Tuhan kau? Bukan katanya. Terus? Tapi kau Tuhan? Iya tahu sendirilah, kau pikirkan aja lah katanya. Mati aja. Datang ke dunia kau sebagai manusia, ku imani kau sebagai manusia. Salah aku? Ya salah kau, aku kan Tuhan. Tapi kau kan gak ngaku. Ya karena aku Tuhan, ngapain aku ngaku? Aku melihat kau bentuk manusia, tapi sebetulnya kau Tuhan. Kau nyamar di sini. Sama kayak polisi. Kau tukang cilok. Yang aku tahu kau tukang cilok, tapi kau polisi bernyamar kau. Berarti kau yang menyesatkan aku. Mampus lah kau. Kau usah kau jadi Tuhan, nggak apa-apa. Jadi nenek-nenek aja kau. Dia nggak mau ngaku jadi Tuhan, nggak pernah aku jadi Tuhan, tapi harus dituhankan. Kalian aja lah itu, kalian aja. Ya. Jangan, aku nggak usah diajak-ajak nyembah Tuhan, kalian nggak perlu. Orang dia yang nggak pernah ngaku Tuhan, kita pula yang mau menuhankan. Masih mending para nabi mengaku aku diutus. Ngaku diutus dia, ngaku dia jadi nabi. Ini Tuhan kalian, nggak pernah aku jadi Tuhan, tapi kalian tuhankan, bangga pula kalian. Itulah kalian banyak pula. Kalau Tuhan nggak perlu ngaku. Justru kalau dia datang ke dunia, dia tidak mengaku sebagai Tuhan, kita pijak palanya nanti, karena kita nggak tahu. Kecuali Tuhan itu nggak turun ke dunia. Itu lu. Dada aja kau, hantu belau. Halo Adiano. Halo, selamat pagi Ibu Nurhidas. Ya, pagi, silakan dibuka kameranya. Oke, baik. Oke, perkenalkan nama, agamanya, dan tujuan naik ke sini ngapain, silakan. Oke, nama saya Ardiano. Saya beragama Katolik. Saya naik ke sini tujuannya saya mau tanya, Oten diusir Yesus itu? Betul. Orang Kristen diusir Yesus, Matius pasal 7 nomor 21. Dalilnya mana? Coba saya lihat, Pak. Matius pasal 7 nomor 21 dari ayat 15. Ya. Masa saya yang Islam yang ngasih ayatnya sama abang-abang? Abang Katolik. Saya sudah kasih ayatnya, saya juga yang harus bacakan. Oke lah, saya bantuin. Oke lah, karena saya mengasihi kalian, saya bacakan. Dikasih pertanyaan kan dari situ yang kasih pertanyaan, berarti maksudnya dalilnya berarti kan yang nanya kan Matius pasal 7 nomor 21. Saya sudah sebutkan dalilnya. Nah, oke ya, tidak setiap, aku nggak usah tunjukkan, aku hafal ayatnya. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Itu, jadi Kristen yang memanggil Tuhan, Tuhan nggak masuk surga. Coba ulang lagi sekali, coba tadi yang ayatnya coba. Ternyata Anda belum pernah membaca ayatnya, belum pernah mendengarkan ayat ini. Nah, Anda belum pernah membaca ayat ini, gitu aja dulu. Anda belum pernah membaca ayat ini, berarti belum tahu dong. Berarti Anda baru tahu dari saya dong. Anda yang pelajari, bukan saya yang ngajarin Anda dulu.
Karena Anda baru tahu ayat ini, pelajari dulu, baru Anda bisa jawab ke saya. Gimana sih Bang? Anda aja baru baca ayat ini, kaget dengan ayat ini. Saya pikir Anda udah pernah baca. Ada Majang. Tunjukkan. Loh kok malah nyuruh-nyuruh saya? Saya aja udah bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Bang, abang Yang aneh dikasih- loh Bang. Abang punya Bible nggak? Yang mau menjelaskan kan Anda. Iya, ada dalam Kalau kunci. mau, Bang, Nggak bisa. kalau Anda mau saya tunjukkan ini kan minta tolonglah, jangan nyuruh-nyuruh. Saya bukan budak loh, kayak dibudak-budakin saya di sini. Tolong Uni, saya mau lihat ayatnya gitu. Yang dikasih pertanyaan dari mana begitu? Saya Dikasih- yang membuat pernyataan dan pertanyaan bahwa Tuhan kalian, kalau kalian tuh diusir Yesus, dalilnya Matius 7:21. Nah, Anda kesini kan sudah saya kasih tahu dalilnya berdasarkan itu. Nah, ternyata Anda belum pernah baca ayatnya. Terus Anda suruh tunjukkan, minta tolonglah baik-baik. Uni tunjukkan ayatnya, saya belum pernah baca, kan enak kayak gitu. Ini nyuruh-nyuruh kayak pembantu saya dibuatnya. Saya ini bukan pembantu, saya pengajar di sini. Aneh kalian ini. Udahlah naik di Oke komel lah, orang, dikasih dalil. Ngajarnya mana? Ah ini bagus kayak gitu. Ini Bunda tunjukkan sama domba nih. Nih. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah, kalianlah itu. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Kristen Katolik bernubuat dalam nama Yesus dan mengusir setan demi namamu. Kalianlah itu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Kalianlah itu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, Kristen. Enyah kau daripada aku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Yesus yang bilang, bukan aku. Nah, silakan. Apa yang mau ditanggapi di situ? Berarti maksudnya pemahaman dari Umi kayak mana itu? Maksudnya? Simpel kali memahami itu. Kita kan sama-sama pandai bahasa Indonesia. Kata Yesus, yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan, enyah daripadaku, katanya. Jelas di situ yang bernubuat dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus. Itu kan kerjaan Kristen dan Katolik. Mana pernah orang Islam dan orang Hindu dan orang Buddha kayak gitu. Kalian yang diusir nanti. Itu yang kami pahami. Yesus pernah berkata, karena ada hari itu dia untuk mengenalkan dengan 12 muridnya itu pernah dia berkata, jangan apa? Maksudnya jangan Mulai. Minta tolong sama saya biar saya hafal saya ayat itu. Minta tolong yang mana? Ayat yang mana yang dimaksud? Jangan mana? Yesus itu kepada muridnya itu mengajarkan jangan ada padamu ilah lain. Kalian nyembah ilah lain yaitu Yesus. Taurat yang dikutipkan, Taurat 10 hukum Taurat. Maksudnya ngomong pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Arab. Loh, Nggak tahu aku. sejak kapan pula aku pakai bahasa Arab ngomong sama kau bahasa Indonesia aja kadang nggak ngerti. Aku pula pakai bahasa Arab, ada aja kau dek. Coba. Inilah orang ini teman-teman Gila, ya, itu dari mana? niatnya Aku melecehkan. Sejak kapan pula aku pakai bahasa Arab? Aku pakai bahasa Indonesia. Apa kata Yesus? Ya, kata Yesus apa? Kalau aku pakai bahasa Ibrani nanti mencret. Shema Israel, Adonai Elohenu Echad. Itu bahasa Ibrani. Apa kata Yesus? Dengarlah wahai Israel, Tuhan kita itu Echad, satu, tunggal. Datang kalian Tritunggal. Silakan gini aja dah. Anda mau kesini mau ngapain? Mau komplain dengan tema ini? Emang faktanya kalian diusir Yesus kok. Apa yang mau kalian bantah? Silakan bantah. Ada dalilnya nggak? Oh enggak, kami akan diselamatkan. Ada tertulis demikian bahwa nanti Kristen selamat. Tunjukkan dalilnya, gitu loh dek. Saya nggak bisa buka Bibelnya ini, masalah apa yang dipakai Iya saya minta ini kan tolong untuk sama ini aja. saya. Minta tolong ayat berapa yang mau saya buka? Oh, ini kasus lagi. Sabar, Bilang. bentar. Ya udah, urus dulu itu. Kalian kalau Kristen nggak ada ilmu bertanya saja lah, jangan sudah sok nggak tahu itu pula tinggi pula lehernya seolah-olah lebih tahu dari saya. Jangan nanti malu depan saya. Saya nggak mau mempermalukan kalian. Saya mengasihi kalian. Saya mengasihi kalian bukan berarti saya bodoh ya, bukan berarti saya ini orang yang mau kalian pijak-pijak. Saya nggak mau jadi pembantu kalian. Tunjukkan. Siapa kalian nyuruh-nyuruh? Aku ini bukan orang yang bisa kalian suruh-suruh. Nih minta tolong dong, saya belum pernah baca. Enak kayak gitu. Ini
Ini bang ayatnya bang, tertulisnya begini bang, bahwa Kristen nanti diusir Yesus. Di mana itu Kristen tertulis? Ya kan selama ini kan yang bernubuat dalam nama Yesus Kristen, yang mengusir setan Yesus Kristen, dalam nama Yesus Kristen. Berarti ada Islam begitu? Nggak ada. Ya berarti kalian lah yang diusir. Kan gitu kita diskusi. Gitu loh. Ada-ada aja kalian. Kalian tuh aku kayak gini aja udah kalian udah bikin ketar-ketir satu bulan. Jangan berang-berang, nggak bisa. Aku harus berang-berang teman-teman. Soalnya kalau aku lemah lembut birahi oten. Aku kalau suaraku lemah lembut, mereka mendesah-desah di sini nanti banyak follower. Aku tuh harus seperti yang Gus Baha katakan, akhlak seorang wanita muslimah di akhir zaman itu harus tegas. Apa? Kalau bukan sama laki kita apa kau? Apa? Mau ngapain bang? Jangan mau ngapain bang? Birahi laki orang gitu. Yang kita boleh lemah lembut itu hanya kepada suamiku. Apa mau makan hari ini bang? Boleh. Kedip-kedip mata kau boleh sama lakimu. Tapi sama laki-laki di sosial media ini pula mau lemah lembut. Salah kau. Apa namamu? Mau ngapain ke sini? Belototkan mata sedikit. Biar nggak birahi mereka. Kalau apa bang? Dijadikannya di screenshotnya foto mukaku dijadikannya bahan percakapan. Mau aku? Ya, gitu. Itu kami umat Islam ini. Jadi umat Islam itu adalah umat yang harus tegas. Aku harus tegas. Banyak kali dulu aku menyesal terlalu baik, terlalu lemah lembut sama orang. Ya, dia anggap pula aku suka sama dia. Gitu. Itu pernah gitu. Dulu aku terlalu lemah lembut sama, jangankan oten, sama Islam aja baik-baik, sok-sokan baik. Tuh suka sih itu sama aku katanya. Ada surat dokter Uniriva kena HIV. Kau tunjukkan ke atas dek. Yang kena HIV itu Elia. Saking nggak mampunya hotel lagi membela apologet dan agamanya, dibilangnya pula aku HIV. Kau memang. Kalau aku HIV nggak mungkin aku bisa keluar negeri. Kalau kita mau ke bandara itu ada namanya ceknya. Kau itu Elia nggak boleh keluar negeri gara-gara HIV, bokongnya berduburnya berlobang. Kalau aku HIV nggak mungkin aku bisa mendaftar di USIM. Nila oten kalau nggak fitnah, kalau nggak berdusta. Karena apa? Paulus mengajarkan Roma pasal 3 nomor 7. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Memang harus berdusta mereka itu untuk memuliakan Yesus. Karena Yesus dimuliakan dengan dusta. Ya, dusta kawan-kawan. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan dusta. Nabi Muhammad mengizinkan seseorang berdusta untuk menyelamatkan dirinya. Yang mengajarkan dusta itu Paulus. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi katanya. Hei, aku kalau berbohong nggak masalah. Aku ini kan Rasul. Aku ini kan Rasul katanya. Nggak apa-apa kalau aku berbohong katanya. Gitu. Ya, begitu. Yang mengajarkan berdusta itu Paulus, Roma pasal 3 nomor 7. Ya, Nabi Muhammad itu bukan mengajarkan, tapi memberi batasan berbohong. Kalau kita berbohong karena menyelamatkan diri sendiri dari penjahat, tidak dianggap berdusta. Ini agama Islam nih, agama mantap. Di Kristen, kami tidak diajarkan berdusta. Bohong kali kau, nenek moyang Tuhan kau bernama Rahab itu bahkan bersekia baru bisa selamat. Kenapa mulutku? Mulutku baik-baik saja menyampaikan perkataan Yesus. Ya, gitu loh. Rumbang loading debat offline sudah mulai. Ayo kawan-kawan. Kenapa lah kok penontonku cuma 400 kau ajak pula orang ke tempat Bang Loading. Bang Loading udah 7.000. Kau jahat kali kan? Penontonku cuma 400, kau suruh pula orang keluar dari sini. Jahat kali kau, nampak kali kau siri. Islam kan? Bang Loading udah 7.000 penontonnya. Penontonku cuma 400. Kau pula keluar dari tempat Uni katanya. Emang jahat-jahat orang itu. Dipikir orang Kristen aja jahat, ternyata ada juga orang Islam yang jahat. Padahal Bang Loading sama aku tuh satu. Bang Loading yang nonton udah 7K, aku cuma 400. Kau ajak pula orang keluar dari sini, nampak kali.
Kan gitu. Diadu dombanya pula aku sama Bang Loding. Ini aku akui ya, ini aku pernyataanku. Memang tidak semua orang Islam itu baik, memang aku akui. Tapi jangan nampak kali ke Oten. Jahat sembunyi-sembunyikan aja jahatnya, jangan nampak kali gitu. Kalau Oten kan enggak, bangga dia dengan kejahatannya, dinampak-nampakannya depan publik, bangga kami katanya. Ini enggak, diajaknya pula orang keluar dari rumah itu. Bang Loding udah 7K yang nonton, diajaknya orang keluar dari sini, kan jahat kali. Kerjain up lah, minta multi lah. Udah pengen naik minta multi, capek aku, nggak mau aku. Maaf bunda ya, nggak apa-apa bang, tapi abang nampak kali kayak gitu. Penontonku udah 400, abang ajak pula orang ke sana. Kan ada abang, pergi aja lah bang, ngapain bang ajak penontonku yang lain? Cuma 400 biji penontonku, abang ajak pula ke tempat baru. Bang Loding udah 7K yang nonton, tinggal bolak-baliknya kalian ada-ada aja. Kalian ini kadang ini aja, pengen dia bagaimana roomku ini rame penontonnya, makanya dia parkun kesini kemarin. 8K yang nonton di sini. Artinya Bang Loding pengen penontonku juga rame. Datang kalian, keluarlah kita dari sini yuk, nonton Bang Loding aja katanya. Janganlah aja, ajak pergi aja sendiri. Apa? Nggak suka? Kalau nggak suka sama aku bilang terus terang, naik kan? Kan lucu gitu loh. Izin Uni kalau mau DM Uni ke akunnya mana? Di sini nggak apa-apa. Nanti aku DM aku respon nanti insyaallah. Ya, insyaallah saya. Nggak usah kau kasih lope-lope aku rames, nggak butuh aku lope. Jangan bercanda bang itu. Nah, bercanda itu Bang Sugar Daddy itu suka bercanda, nggak usah. Kan orang kalau udah nonton aku udah tahu siapa aku, kan tahu kalian aku suka bercanda. Bercanda orang Sumatera tuh keras bos. Kalau ya Pak ginjalnya mirip Mak Lampir, mending aku mirip Mak Lampir daripada Tuhan kau mirip Pak Lampir. Mending aku mirip Mak Lampir, aku perempuan, Tuhan kau mirip Pak Lampir. Aku mirip Mak Lampir wajar, aku bapak mama, ya kan? Tuhan kau mirip Pak Lampir, kayak mana itu? Matanya 7, tanduknya 7, bukan Pak Lampir lagi, udah ngeri kali bentuknya bah. Aku mirip Mak Lampir masih normal lah kan, perempuan, orang. Ini ada Tuhan mirip Pak Lampir. Uni mau pacaran sama Tuhan? Enggak, mau kukokop dia, enggak mau. Tuhan Oten aku nggak mau pacaran, kukokop dia, gitu. ODGJ bukan aku yang dituduh ODGJ, Yesus sama orang keluarganya dituduh ODGJ, mau dibawa dia dipakai. Nabi Muhammad nggak boleh dikokop. Nabi Muhammad mengajarkan kita tidak boleh bersentuhan dengan yang bukan mahram. Nabi Muhammad ajarkan itu. Nabi Muhammad itu pemalu. Tapi yang membiarkan tubuhnya dikokop sama pesundal Yesus. Yesus digerepek-gerepek sama perempuan sundal, dia nggak marah, berarti dia boleh dikokop. Nabi Muhammad nggak mungkin mengizinkan dirinya disentuh sama perempuan asing. Karena apa? Dia mengajarkan supaya kita tidak bersentuhan kalau bukan mahram. Ya, sedangkan perempuan aja yang bukan mahram ya itu nggak boleh bersentuhan, apalagi mengkokop. Tapi kalau Yesus ketika dia digerepek dan diciumi sama perempuan sundal, dibiarkan, berarti aku pun akan dibiarkan dia kalau kokop dia. Karena aku bukan perempuan sundal. Orang perempuan sundal aja cium kakinya aja, meraba-raba badannya aja dia diam, apalagi aku yang bukan pesundal, kokop pasti diizinin lah. Kalau Nabi Muhammad tidak mungkin ngizinin. Kenapa? Nabi Muhammad tidak mungkin bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, ajarannya begitu. Tapi kalau Yesus digerepek-gerepek sama perempuan sundal aja dia diam. Makanya yang bisa aku kokop cuma Yesus, bukan kalau Nabi Isa nggak bisa aku kokop. Kenapa? Nabi Isa itu juga sama kayak Nabi Muhammad, menjaga auratnya, dia akan bersentuhan dengan mahramnya. Tapi kalau Yesus mana ada mahram, satu kamar satu ruangan sama pesundal aja boleh Yesus. Gerepek-gerepek pesundal aja boleh kok. Bahkan kakinya diciumin sama pesundal aja boleh. Pertanyaannya di mana tangan pesundal itu? Pertanyaannya waktu pesundal itu mencium kaki Yesus, tangannya di mana? Meraba-raba apa?
Kan gitu pertanyaannya. Nah, itu menjadi pertanyaanku. Aku kalau cium kaki laki-laki ganteng tampan Tuhan, tanganku akan mengelus-elus bagian-bagian tertentu kan gitu. Pertanyaannya, waktu Maria Magdalena menciumi kaki Yesus, kayak mana tangannya? Diikat di kepala. Baru dicium kayak gini. Akan nggak mungkin kan, nggak make sense kan, nggak make sense. Atau kayak gini tangannya. Aku letakin tanganku ke belakang lah, takut aku nanti kemana-mana. Nggak mungkin kan. Atau puasa tangannya, gini tangan aku, nggak mungkin. Pertanyaannya di mana tangannya? Apa yang itu? Waktu dia menciumi kaki laki-laki dewasa, tangannya di mana? Kalian jawab sendiri ya, jangan saya. Pantas pesundal dijamin masuk surga. Iya betul, teman akrab Yesus saja pesundal. Betul. Saya buka aibnya Nabi Isa. Mana ada Nabi Isa punya aib kayak Yesus? Yesus itu aibnya ada. Waktu dia turun ke dunia dilecehkan. Nanti kalau di surga kalian kan ngomong itu. Dulu kau ada aib di dunia. Ada kata Yesus. Apa? Ditelanjangi aku dulu katanya. Bagi seorang Tuhan itu aib. Bagi seorang Tuhan itu aib. Katanya, kau dulu waktu kau di dunia apa aibmu? Iya, aku pernah dituduh keluargaku gila, aku mau dijemput paksa waktu itu. Aib besar. Kalau kau apa? Kalau aku banyak aibku kata Oten kan. Kalau kau Tuhan apa lagi aibmu? Aku dulu waktu di dunia kan, hidupku dibayarin, hidupku itu nggak pernah kerja loh katanya. Apalagi aibmu? Aku nggak pernah nikah katanya. Gak pernah nikah katanya. Gak pernah aku nikah katanya. Terus teman akrabku pesundal katanya. Aib besar itu. Kalau Nabi Isa mana ada aib? Mana ada aibnya Nabi Isa? Tunjukkan sama saya aibnya Nabi Isa. Ya, saya kasih kau duit 2 juta nih sekarang aku transfer. Rekeningku lagi penuh saldonya. Naik kau sini. Kau tunjukkan sama aku ada aibnya Nabi Isa. Ku transfer 2 juta, satu aib. Rekeningku lagi banyak, lagi sombong aku nih, lagi banyak duitku. Kalau aibnya Yesus banyak, ditelanjangi. Pertanyaannya, ini mohon maaf nih, waktu Yesus ditelanjangi orang Romawi, aman nggak duburnya Yesus? Saya tanya, yakinkah kalian, bisakah kalian menjamin bahwa alat vital dan dubur Yesus tidak diganggu, tidak dilecehkan sama hansip Romawi? Ya. Kenapa si Uni kok bahas gini wae? Ya aku kan kristolog bukan ustazah. Ya, aku pula disuruh ngajar ngaji, kurang banyak yang ngajar ngaji di TikTok sama. Kenapa aku yang harus ngajar ngaji? Kenapa bukan bunda aja yang ngajar ngaji? Oten bunda. Kalau aku ngajar ngaji emang Oten tahu artinya? Enggak juga kan? Ini kan kristolog, pendebat. Yang kuajarkan adalah tentang bagaimana ajaran Yesus. Kenapa aku harus ngajar ngaji? Emang aku guru tajwid? Kenapa nggak suruh aja aku sekalian jadi presiden? Kok aku yang harus ngajar ngaji? Kau lah yang ngajar ngaji, Bu. Kalau ibu itu Islam, sebaya denganku, buka room ngajar ngaji. Kenapa aku yang disuruh? Tolong, kajianku membahas perbandingan agama. Kok aku disuruh ngajar ngaji? Coba aneh. Emang aku guru tajwid? Banyak guru tajwid, kenapa harus aku? Aku maunya jadi bunda gembala, bunda para gembala. Iya, gitu ya. Gak ada lagi typingan yang kasihan Yesus dibilang sama keluarganya orang gila. Yang lebih kasihan lagi ketika dia ditombak, keluarganya nggak bisa berbuat apa-apa. Bapaknya diam aja, mamanya diam aja. Punya murid 12 biji, ketika disalib nggak ada yang bisa bantuin, diam. Biar kasihan. Hadududu, da 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 da. Ripa kena IP. Kau tahu gak? Orang goblok aja nggak percaya dengan ucapan kau. Kalau aku kena HIV nggak mungkin aku bisa bolak-balik Malaysia.
Aku aja masuk kampus, terus aku kena HIV. Kau pikir nggak dites aku? Kau. Sedangkan pilek aja kita dites di bandara. Oh, yang kena HIV Elia. Siapa yang bilang Elia kena HIV nih? Si Agatha Salina Wijaya. Kalau Elia itu kena HIV, kalian memang jijik sama apologet Kristen yang kalian mulia-muliakan ternyata kena HIV. Aku yang kalian Elia kena HIV. Nah, ini yang kena HIV nih. Kenapa lubang duburnya disorong sana disorong sini sih? Gara-gara karesteng nih. Di gereja ada dipakai anak ini kayaknya. Nih. Paspor itu ada cap sampel-sampel negara dulu, beberapa negara supaya bisa ke Amerika kan, tapi Tuhan tidak izinkan. Karena apa? Karena memang HIV AIDS-nya itu menghambat dia. Lagi Jadi si admin TikTok ini baca di atas ya, ini udah menyebar kemana-mana di TikTok. Dia bilang seperti ini, datanya apa? si Elia dinyatakan HIV itu sama orang Kristen sendiri, bukan orang Islam ya. Dengarkan baik-baik ya. Yang mengatakan Elia Myron itu HIV itu antara dua kawan akrabnya sendiri, si Agatha. Nah, Agatha nih. Dulu kan akrab nih sama Agatha nih. Nih, Agatha bilang Elia HIV. Udah capek si Elia menutup-nutupi, kebongkar juga sama kawan akrabnya. Susah kita kalau kawan akrabnya bilang. Amanan nih. Si Agatha kena HIV, kata nih. Ketika orang-orang memfitnah saya, kamu tidak ada. Padahal kamu tinggal bersama saya berbulan-bulan. Berdua dia tinggal berbulan kumpul kebo. Agatha sama Elia Myron kumpul kebo. Jangan-jangan udah ketularan HIV nih Agatha. Lu kemana aja? Ini gue justru dari TikTok. Bentar ya, kita cari yang nggak ada musiknya lah. Jangan yang ada musiknya. Yang ada musiknya bahaya, kita kena rungkat TikTok YouTube kita nanti. Yang mengatakan kalau Elia itu sakit HIV itu adalah si Agatha sendiri. Itu kawan akrabnya, bahkan mereka berbulan-bulan tinggal bareng. Orang yang membela kebenaran. Paspor gua itu cuman si Boti Elia HIV, kata si si Elia Boti si Boti Elia HIV. Pantas lah si Agatha mau tinggal serumah sama dia karena dia Boti. Nggak selera nengok Agatha ya kan? Itu ya. Nih, mana ini? Oh, nggak ada lagi videonya Agatha ngaku mengatakan bahwa si Elia itu HIV kawan-kawan ya. Kalian. Kok aku pula yang HIV. Aku jangankan HIV, korengan enggak aja nggak ada di. Aduh, kena pembatasan kita. Aduh, macam. Kena pembatasan pula. Baru 400 penontonnya udah kena pembatasan. Kan? Padahal penontonnya 400 udah kena. Nggak jadi. Oh, udah dibatasi. Pantas nggak naik penontonnya, dibatasi rupanya. Ya. Buka cepat lah Amboy, buka Komal, akun saya selalu dibatasin, cepetan buruan. Iqbal, buka Komal Iqbal. Akun ini dibatasin terus sama si TikTok nih, nggak naik 500, dia 400. Gara-gara si Agatha sama Elia lah si AIP itu. Aku pula kalian bilang AIP, wajah manis kayak gini percaya kalian kalau aku AIP? Jangankan AIP, aku cuma punya sakit asma yang jarang kambuh. RK-TBC, si Elia botai dia tuh botai. Agatha banyak kali tuh penyakitnya itu, makanya dioperasi plastik, mukanya tuh bahaya. Gitu ya. Nggak ada lagi typingannya si Oten nih. Si Ana ini nggak ada lagi typingannya, lain itu aja diulangnya terus. Kenapa? Mirip Mak Lampir. Daripada Tuhan kok mirip Pak Lampir. Ya. Sarancak kok Den ha. Ya kan?
Kak rasa sayang, sarancakku dan kalian bilang kalian AIP. Kalian cari lah si Elia dan AIP tuh mukonya lah cakuang mukonya. Bapak adin puluh kalian tuduh AIP ya? Hah? Jangan kan HIP. Kuro senaknya mendaki kaden do. Kuro dak. Aku ceknya nak. Kuro, kamu mau sakit kemana? Aku mau ke tempat pantatnya Agatha aja, ke tempat Unirifa lah. Oh, Unirifa tuh berwudu, nggak bisa kita tembak. Kurap, maukah kamu pergi menempel kepada Unirifa? Udah ku coba, tapi nggak bisa, soalnya kulitnya itu selalu dibersihkan dia. Gimana kamu sekarang berada, Kuro? Di pantatnya Agatha, karena nggak pernah cebok. Di mana kamu, Kuro? Di lehernya Mikana, karena Mikana itu menutupi Kuronya dia waktu dia pakai jilbab. Kalau si Lina Wijaya kenapa dia menutup kepalanya? Karena dia botak tengah rambutnya. Nih, Lina Wijaya botak. Ternyata Oten yang menutupi dirinya pakai jilbab itu karena menutupi cacatnya. Aku berjilbab menutupi kesempurnaan wajahku dan menutupi kesempurnaan rambut dan juga wajahku, ya kan, mensyukuri nikmat Allah kan, menjaga agar orang tidak memandang dengan pandangan hina gitu, pandangan birahi gitu. Kalau Lina menutupi diri supaya orang nggak memandang dia hina karena botak tengah dia. Lina botak dia, ada videonya aku. Lina Wijaya botak. Mana ini ya? Tunggu dulu, ya aku tunjukkan dulu ya. Mana lah di Mesia ini Lina nih botak videonya. Ada loh video si Lina Wijaya botak. Memang ditengokkannya gini botak. Nah, ada si Lina Wijaya botak. Ini dia. Ini masih ada nggak? Mana dia botak? Emang botak dia botak. Memang ada aja lah, Allah bukakan aibnya. Ini nih Lina Wijaya botak nih. Nih. Tengok tuh. Botak kan dia? Botak kan dia? Botak dia. Makanya dia pakai jilbab supaya botaknya nggak nampak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku nggak boleh menghina. Tapi dia penghujat agama. Penghujat agama kita dia, teman-teman. Makanya aku di Bang Loading mak 9K yang nonton debat offline dia. Alhamdulillah, jadikan debat offline-nya, tepuk tangan buat Bang Loading. Mana dia? Wah iya, tapi miring dia. Kita nonton Bang Loading debat offline yuk. Suka aku nih nengoknya. Inilah orang kalau tulus, insya Allah. Ya, mana dia? Jumpa juga dia sama Pak Budi ya. Yang terbaik buat kita. Nah, Anda mengutip tadi di 3 Oten lawannya, guys. itu di atas. Ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ini kasih menurut pengajaran Paulus. Saya minta kasih menurut pengajaran Yesus dalam Markus 12:30. Hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan Allah segenap hati dan sepenuh akal budi? Bagaimana caranya? Kalau ini wah, ini udah kena pembatasan. Kita matikan, kita nonton Bang Loading aja. Nanti kita tempat kata Bible aja. Bagaimana kalau anak kita diperkosa, mau sabar kita? Kan? Kita pakai cowok juga. Yesus. Banyak yang saya ikuti. Yesus menuhankan Tuhan yang tidak terlihat. Di dalam Yohanes 5:37, Yesus mengatakan apa? Bapa tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Saya menuhankan sosok yang seperti itu yang disembah Yesus.
Iya, iya, silakan, silakan. Mana Ngopi, kopimu? ngopi dulu. Ya, ngopi. Saya nggak ngopi, saya air putih, biar makin glowing, ya kan? Oke. Oke, lanjut ya. Jadi saya ini mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak terlihat. Yohanes 5:37. Suaranya Tuhan tidak bisa kita dengar. Ya. Saya ikuti itu. Sebagaimana di dalam Islam, Nabi Muhammad itu mengajarkan apa? Allah itu apa? Kita tidak bisa melihat Allah. Kita tidak bisa mendengar suaranya Allah. Semasa kita masih di dunia ini, nggak ada. Tapi kita bisa tahu bagaimana Tuhan yang harus kita sembah itu melalui para utusannya. Sebagaimana Yesus mengatakan kan di dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi, percayalah kepada apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Memang bahkan di dalam Islam kami pun mengimani semua nabi, semua rasul yang diutus Allah kepada kaumnya. Kami harus mengimani bahwa mereka adalah utusan Allah. Batal iman Islam kita kalau kita tidak mengimani Nabi Isa adalah utusan Allah. Batal iman Islam kita kalau kita tidak mengimani Nabi Musa, Nabi Daud adalah utusan Allah. Dan semua nabi itu adalah jalan. Semua nabi itu adalah jalan. Nah, terus kita lihat juga ya, kalau di Kristen bersunat ya, Yesus itu bersunat memang karena laki-laki kan dia kan, laki-laki. Yesus bersunat di dalam Lukas 20, di dalam Lukas 2 yang ke-21 pada hari ke-8 ia disunat. Coba kalau kita lihat orang Kristen, apakah Kristen mewajibkan sunat? Ternyata tidak. Enggak. Tapi kalau di Kristen, tapi kalau di Islam, di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30, di situ apa disebutkan perintah Allah? Kembalilah kepada fitrah. Ternyata fitrah itu ternyata ada 5. Salah satunya adalah bersunat. Jadi gini. Ini Islam, kami mengikuti. Oke, ada apa lagi? Mengapa Kristen tidak bersunat? Karena gini. Apa? Nah, Kristen tidak melakukan tradisi. Udah, sunat itu kan tradisi orang Yahudi, ngerti? Sunat Itu tradisi orang Yahudi. Iya, tradisi orang Yahudi, sunat. Mengapa Yesus sunat pada saat itu? Karena Yesus berada di tengah-tengah Yahudi. Di dalam kekristenan tidak lagi ditekankan mengenai sunat. Karena apa? Karena yang menyelamatkan kita bukan tradisinya, bukan hukum Tauratnya, tetapi yang menyelamatkan kita kembali kepada firman Tuhan tadi, Jesus the way. Dia adalah jalan ke surga, bukan lagi hukum Tauratnya jalan ke surga, tetapi Yesus Kristus yang menebus dosa manusia, itulah jalan ke surga. You understand? Natalia Iriani, kau lahir di Papua ya? Bukan. Makanya namamu Iriani. Atau saudara Ibu Jokowi? Bukan. Saya lahir di Papua, Pak, Kota Injil, di Manokwari. Kok bisa? Semua tebakan saya benar ya? Kan tadi Natalia pasti lahir di Papua. Iya, betul. Tapi tebakan saya sekali ini pasti salah. Ada hubungannya dengan Ibu Jokowi? Oh tidak, tidak ada, Bapak. Tidak ada hubungannya dengan Ibu Jokowi itu. Kau merendah, adalah hubungannya sama Jokowi. Ibu Jokowi kan perempuan. Enggak. Tahu sama Iya, perempuan? tapi saya nggak ada hubungan. Saya nggak ada hubungan. Satu gender. Dia mantan ibu negara aja ya, mantan ibu negara buat saya. Oke, itu aja. Jadi Oke, kita kembali ke pembahasan lagi ya. Kenapa? Ibunya siapa? Artinya gini, ibu apa? Kan Ibu Jokowi. Kamu ibu apa? Nama suamimu siapa? Saya ibu kita apa ya? Ya udahlah, pokoknya itulah. Kita bahas lagi ke tema ya, Pak ya. Oke, tadi mengenai sunat ya kan, tadi kan Kakak menyanggah. Dan kamu pindah agama karena ikut suami, bukan? Bukan. Saya sebelum menikah saya mualaf. Jadi dulu saya mualaf masih tinggal sama orang tua saya, Pak. Masih anak mama. Dulu gereja apa gitu? Apa? Gereja apa lah dulu? Atau denominasi Dulu apa? saya Protestan, Pak. Tapi Protestannya ini saya sukanya gerejanya itu saya kemana-mana gitu, Pak. Saya pernah ke GPIB, pernah ke GKI, pernah terus ke Pentakosta, pernah ke GBI.
Terus mana lagi ya? Iya, Bu. Pas liburan ke Jakarta saya ke Tiberias, sebenarnya Pak Pariaji waktu Pak Pariaji masih hidup gitu. Saya kemana-mana Jadi Pak. saya alumni dari STT Tiberias Indonesia. Saya alumni dari situ. Oh, alumni Tiberias. Wah keren, ini bukan kaleng-kaleng, ini gereja besar itu Tiberias ya. Dengarkan, murid saya itu sudah terkenal. Marcel Sairang itu murid saya. Kalau dia kan terkenal, itu murid saya. Tapi saya mengambil jalan tetap saya mengabdi kepada negara, tidak di gereja, karena saya konsentrasinya ke pendidikan agama Kristen, bukan ke pendetaan gitu. Oke, Jadi mantap, kita mantap. kan, tapi dari hasil pendidikan saya sudah banyak lahir para pendeta yang besar, Marcel Sairang, Gideon atau atau kawan saya itu satu kampus saya dulu. Oke, mantap, mantap. Oke, baik. Nah, karena saya keliling-keliling juga ke gereja kemana-mana ya, memang kebanyakan penjelasan pendeta-pendeta pun kayak Pak Jetro ini, karena memang Pak Jetro kan juga salah satu gurunya para pendeta ya, Pak Jetro ya. Memang penjelasannya pun sama aja. Katanya kalau mengenai sunat itu katanya budaya, katanya bukan aturan dari Tuhan gitu. Nah, padahal kalau saya baca di Kejadian 17 ya, itu mulai dari yang ke-7 terus ke-10 bahkan sampai 20-an gitu ya, 23 26, ternyata di situ menjelaskan sunat itu adalah perjanjian Tuhan antara Abraham dan keturunan-keturunannya. Tapi tunggu Perjanjian dulu, Tuhan. sedikit dulu. Jadi tadi kan sedikit dari bagi gift dulu, bilang sama pengikutnya. Ini saya masa nggak ada giftnya. Kasih dulu, biar ada. Oh iya. Ah iya. Iya ini buat ini ya. Ini nih lihat nih, kita punya tamu nih. Ayo yang punya mawar-mawar ya, punya kopi-kopi, donat-donat ya kan, kirim dulu lah. Tahu dapat Iyalah, ini iya. Tolong ya, ini di biar semangat lah ini. Ini bukan kaleng-kaleng, gurunya para pendeta juga ini ya kan. Saya nggak bohong bro. Ini nama saya kan asli kan di Pangkalan Dikti itu betul. Karena ada orang dibikin nama saya ini dosen, saya guru, padahal nggak betul. Ini kan Pangkalan Dikti ada nama saya gitu kan. Oke, baik. Iya baik, ke pembahasan lagi ya. Sambil yang mau ngasih gift-gift ya, silakan dilanjut ya gift-giftnya sambil saya bernarasi. Oke ya. Makasih buat saudara-saudaraku ya, buat saudara Muslim, buat Kristen pun yang berpartisipasi ikut menyemangati Pak Jetro. Terima kasih banyak ya. Oke, ini tadi apa ya? Kalau di dalam Bible ternyata itu sunat itu adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Ya. Nah, kalau misalnya dikatakan, oh itu kan budaya Yahudi gitu. Terus kalian ini berarti sebenarnya ngadopsi ajaran dari mana sih? Katanya tidak ada keselamatan di luar bangsa Israel, tidak ada keselamatan di luar Yesus, sebab keselamatan datang dari bangsa Israel, kan katanya gitu. Tapi apa yang ditetapkan Tuhan, kenapa tidak kalian ikuti? Sedangkan sunat itu adalah perjanjiannya Tuhan loh. Kenapa nggak mau diikutin? Oke, saya terangkan ya. Jadi gini, sunat ini kan budaya. Nah, jadi firman Tuhan katakan di dalam Galatia 5 ayat 6, saya baca ya, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Jadi artinya orang-orang Kristen, orang-orang dalam Kristus, ya kan? Hal bersunat atau tidak bersunat tidak punya arti, ya kan? Kenapa? Karena hanya iman yang menyelamatkan, ya, hanya kasih karunia yang menyelamatkan, bukan sunatnya. Jadi sunat tidak sunat itu tidak masalah. Sama dengan makanan, semua makanan boleh dimakan, juga kaki meja, itu pun kertas, makanya tak dimakan. Misalnya kaki meja gitu ya. Makanya kami makan yang berkaki 4. Sudah ya. Yang sudah tidak. Oke Pak, sebenarnya Pak ya, kalau tadi Bapak bilang, aduh berisik sekali di sana. Oh berisik sekali. Ya sebentar ya, yang lagi ada ini apa? Ada ini sidak dari apa? Dari apa? Oke.
Udah Bel? Pak, berisik sekali Bapak ini loh, berisik sekali loh. Gimana bisa saya bicara? Gitu. Oke ya, sudah tenang ya. Sambil dengerin saya Pak, karena saya mau bicara juga Bapak ngomong kan aku dengerin Pak. Oke, dengerin ya Pak ya. Kalau mengenai tadi ya, ini jadi mau gimana pun mau bersunat atau tidak bersunat, ya inilah saya heran. Kalian ini sebenarnya mengikuti ajaran Yesus atau mengikuti ajaran Paulus? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 5:18 apa? Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kita lihat langit bumi masih ada, belum lenyap. Berarti yang namanya hukum Taurat segalanya itu nggak akan dilenyapkan, nggak akan digantikan. Tapi kalau Kristen-Kristen ini kayak tadi Bapak bilang itu penting atau tidak penting, itu perkataan dari mana? Dari Paulus semua dari ajarannya. Bahkan Efesus 2:15 ya kan, kata Paulus, dengan matinya Yesus di kayu salib ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapannya, dengan segala aturan dan ketetapannya. Itu katanya. Ini sebenarnya kalian ini pengikut siapa gitu loh. Kok beda dengan apa yang disampaikan Yesus? Kalau ngikut Paulus memang hukum Taurat dibatalkan, tapi kalau ngikut Yesus jangan. Gak bakalan ada itu ditiadakan selama langit dan bumi itu belum lenyap. Kemudian tadi dikatakan yang menyelamatkan itu bukan perbuatan tapi iman. Nah, inilah perbedaan ajarannya Paulus dan pengajarannya para nabi. Ajaran para nabi di dalam Yakobus 2:17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi perbuatan pun juga harus menyimbangi iman kita. Di saat kita beriman, oh kita beriman Tuhan adalah Allah, adalah Tuhan, kita beriman. Iya, tapi kenapa kok bisa-bisanya iman menyelamatkan bukan perbuatan? Gimana? Memang bukan ajaran para nabi, ini ajaran Paulus Kristen. Ini salah satunya itu. Di konsep keselamatan di dalam Kristen itu ada beberapa hal. Yang pertama, diingat ya, sola gratia. Sola gratia itu oleh kasih karunia. Artinya bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena sunat, bukan karena makanan, bukan karena pantangan. Kemudian sola scriptura, oleh karena kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita diselamatkan. Kemudian sola fide, ya, sola Christus oleh karena Kristus, gitu. Jadi bukan hanya dengan satu konsep tadi, cuman kan itu kan yang Natalie tangkap tadi hanya satu konsep. Jadi konsep-konsep itu perlu oleh karena iman, oleh karena kasih karunia, oleh karena Kristus, ya kan? Itu perlu. Tapi intinya jangan kita berpatokan kepada hal yang fisik tadi, tentang sunat, tentang makanan, jangan fokusnya ke situ. Artinya itu gini, sunat itu boleh dilakukan, tetapi bukan itu yang menyelamatkan. Itu maksudnya Natalia. Sunat tak sunat, bukan itu yang menentukan kita masuk surga. Gitu Natalia. Iriani, bukan Iriana. Pak, tadi Bapak kan mengatakan kita nggak bisa lihat hanya dari satu, kita harus lihat semuanya kan gitu. Ya kalau kita lihat semuanya, semakin jelas perbedaan antara ajaran Paulus dan ajaran para nabi yang diteruskan oleh Yesus. Yesus meneruskan hukum Taurat. Bahkan satu iota, satu titik pun terus dilakukan oleh Yesus. Pengajarannya harus terus berlanjut menurut Yesus. Nah, tapi menurut Paulus, tadi katanya, Bapak kan bilang jangan hanya lihat di situ aja, kita lihat yang lain loh. Paulus sendiri yang mengatakan di Roma 3:28, kami yakin manusia itu dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ternyata diselamatkannya ini bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena iman. Itu menurut Paulus. Sedangkan apa? Di dalam Yakobus 2:24 dan pengajaran di dalam Yakobus inilah yang diteruskan oleh Yesus. Apa katanya? Manusia dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Kok beda ya? Kok beda? Hukum Taurat terus dijalani. Ini malah kata Paulus jangan. Dibenarkan bukan karena hukum Taurat. Gini. Jadi mengenai iota, iota itu kan titik dalam bahasa Yunani, iota dalam bahasa Indonesia itu titik, supaya ngerti kan?
Mengapa Yesus katakan supaya jangan ada orang yang memutarbalikkan firman Tuhan. Contohnya siris dibalikan firman Tuhan kan, itu nggak boleh, ya. Oke. Jangan menambahi. Udah. Nah, jadi gini, segala tulisan itu bermakna. Nah, tetapi segala tulisan itu harus kita eksegesa. Jangan kita terjemahkan secara literal, secara langsung itu. Jangan secara Natalia literal, tapi Iriani. kalau jangan secara literal berarti jangan pakai teks, tapi kita pakai asumsi liar. Harus begitu? dieksegesa. Kalau pakai teks Dieksegesa. tulisannya seperti itu. Bukan. Sebentar. Dieksegesa atau kita. Apakah kalau dengan Eksegesa mengeksegesa, dia. apakah dengan Nah, gini. mengeksegesa itu kita harus melawan apa yang tertulis? Tidak, justru jangan kita lawan yang tertulis, ya kan. Kalau itu dikata firman Tuhan, maka itulah kita bahas. Nah, makanya itu kalau pernah dengar ada narasi-narasi Yesus bukan Tuhan, rencana penyaliban iblis, itulah merujuk ke sana lah firman Tuhan itu kan. Itu tidak boleh. Mereka sudah menghilangkan iota, Oke. sudah menambahi firman Tuhan, padahal tidak tertulis, tetapi mereka bahas. Nggak boleh Jadi kan? selagi Nggak boleh kan? tertulis, Menghilangkan nggak boleh kan? mereka sudah bahas. Oke, saya tanya. Nggak boleh. Menghilangkan, ya, menghilangkan apa hukum-hukum yang sudah ada di dalam hukum Taurat itu tidak boleh kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi Berarti gini, membatalkan dengan- segala sesuatu yang ada di hukum Taurat pun tidak boleh kan? Ya, makanya gini, dengarkan dulu ya. Jadi Oh, gini, makanya dengarkan. Alkitab ini, Iriani, Ya. sistematis. Contohnya, di dalam Perjanjian Lama ada Taurat. Nah, mengapa itu setelah di zaman Perjanjian Baru ada beberapa aturan dan hukum-hukum itu tidak menjadi lagi tolak ukur keselamatan karena Yesus sudah datang sebagai jalan keselamatan tadi. Nah, di dalam Perjanjian Oke. Lama kalau orang berdosa Yesus datang apakah langit dan bumi? Yesus datang apakah Dengarkan. langit dan bumi telah lenyap? Iya, dengarkanlah dulu biar dapat nanti intinya. Jadi gini, di dalam Perjanjian Lama kalau ada orang berdosa harus memberikan korban persembahan sebagai korban penebusan. Abraham Aduh, ngelek lagi dia. Ngelek lagi dia, Rek. Ngelek lagi dia. Udah ngelek ya kan? Udah ngelek ya. Pak, ngelek Pak. Aduh. Ngelek Pak. Iya lo ngelek lo, mampus lo dia lo, ngelek lo. Ngelek lo Pak. Turun, aduh, bahaya. Kehabisan data, iya kehabisan data dia, data kuota, data apa lagi, kehabisan semua. bukan karena tradisi-tradisi tadi, makanan-makanan tadi, gitu. Kita naikin dulu ya, ini kayaknya satu orang lagi aja kita naikin terus kita rungkat ya. Ngelek seperti ya, kita naikin dulu nih, mungkin satu lagi aja kita naikin. Habis itu kita tutup. Mana kok nggak muncul ya? Oke, aku naikin dulu yang lainnya. Orang beriman. Orang? Halo. Iya. Waalaikumsalam. Muslim ya? Saya naikin yang oten aja. Oke, siap. Ada yang mau disampaikan? Iya, saya menyimak aja. Oke. Ya, izin Tadinya menurunkan ya. Dari teman-teman yang oten gitu, tapi keburu turun gitu. Oh iya. Ya, terima kasih, turunkan aja. Oke. Ya, makasih banyak saudaraku, izin menurunkan ya, Pak orang beriman, Masya Allah. Oke ya.
Kita coba lagi. Yang Kristen-Kristen aja yang naik ya. Yang Kristen-Kristen aja yang naik. Belum muncul ya. Enggak muncul. Pak Jetro Sirait, tadi sinyalnya Anda kayaknya Anda kepental ya. Coba perbaiki sinyalnya dulu aja nanti kalau mau naik lagi. Putrajaya. Aduh, Putra muter-muter ya. Kita turunin aja deh sinyalnya, gangguan. Bunde naik bunde. Kata bunde, ini anak kecil cuma sekolah sanawiyah aja mau ngajarin isi Bible. Isi Al-Quran aja lo nggak paham. Oh, ya naiklah, ayo jelaskan yuk. Jelaskan dong isi Bible kepada saya bunde. Ajarinlah anak kecil ini bunde. Bunde kan anak besar, ajarinlah anak kecil ini bunde. Halo. Halo, Putrajaya Kristen. Kristen Putrajaya. Putrajaya silakan dibuka kameranya, Kristen atau Muslim. Putrajaya lo udah turun. Kok bisa ya? Tak anteni lah kok moro-moro mudun rek. Oke, kita lihat lagi ya. Ada lagi nggak yang naik mau diskusi? Ya. Kalau nggak ada, ini udah aku habisin aja ya. Kita tutup ya, saudara-saudaraku. Buat yang di channel YouTube Natalia Riani, Hijrah Khadijah ya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, itu salahnya dari saya. Tapi kalau ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri dulu live kali ini karena juga di tempat saya sudah masuk sholat duhur ya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Buat siapapun yang sedang menyimak di sini, jangan lupa bantu juga ramaikan channel YouTube saya Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Dan tentu aja jangan sampai ya kita melupakan apa tujuan hidup kita, karena tujuan hidup kita itu hanyalah beribadah kepada Allah. Ya. Oke, saya akhiri. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua.
yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.